Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama amar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa Rindu Tanah Suci JAK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan ibadah ke Tanah Suci mesti dibarengkan dengan berkunjungnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Perlu kita yakini bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya dalam prosesi ibadah umrah ataupun ibadah haji melaksanakan ibadah di kota Madinah Al-Munawwarah. Artinya bukan syarat, bukan rukun dalam prosesi perjalanan ibadah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Namun tentunya betapa kita merasa rindu yang luar biasa ketika kita bisa melaksanakan ibadah yang merupakan hasil dari tarbiyah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah telah berjibaku, Rasulullah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menebarkan dakwah Islamiyah sehingga sampai di kita tentang nilai dari dakwahnya, sementara kita tidak bisa menziarahi datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah adalah merupakan sebuah moral kita berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun adalah merupakan sebuah ibadah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menggambarkan di kota Madinah Al-Munawwarah banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti diantaranya melaksanakan salat di Masjid Quba 2 rakaat itu sepadan dengan melaksanakan ibadah umrah. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah merupakan sebuah keharusan kita membaca sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya kalau kita tahu dzauq bahasa Arab, kita akan merinding membacanya. Kalimatnya begini, innallaha, sesungguhnya Allah yang menciptakan seluruh alam raya, innallaha wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka semua membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya betapa indahnya kita menggenggam Islam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah yang menciptakan alam raya, bukan hanya Allah, seluruh malaikatnya, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, mereka membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bangganya kita, betapa bahagianya kita mengikuti orang yang diagungkan oleh Allah dan Rasul, oleh malaikat-malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama harus dilaksanakan ketika kita melaksanakan ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah adalah sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyaklah kita membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana saya membaca salawat kepadamu? Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan, bacalah apa yang engkau baca di dalam salat engkau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang harus dijalankan ketika kita pun ingin memperbanyak bacaan sholawat adalah harus ditingkatkan kualitas dari bacaan sholawat kita. Artinya harus ada ruhnya. Bacaan sholawat kita harus keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana caranya? Caranya adalah jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat-sangat kita berhutang budi kepadanya. Ketika kita merasa berhutang budi kepada siapapun, termasuk misalkan analoginya kepada kedua orang tua kita. Kalau kita merasa berhutang budi kepada orang tua kita, maka ketika kita diingatkan tentang jasa-jasanya, akan terasa dan tergetar hati kita. Begitupun ketika membaca sholawat. Bacaan sholawat kita akan ada ruhnya. Kapan? Ketika kita merasa berhutang budi kepada Rasulullah. Kita tidak akan mengenal Islam. Kita tidak akan bisa berumrah. Kita tidak akan bisa berhaji kalau tanpa jasa dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah ibadah ataupun juga melaksanakan ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah upaya untuk betul-betul merasakan betapa kita berhutang budi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melafalkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan perasaan berhutang budi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan beda terasanya. Bacaan salawatnya akan ada ruhnya.
Kemudian yang kedua, selain memperbanyak baca salawat adalah cintai Rasulullah melebihi cinta pada diri kita dan keluarga kita. Kata Rasulullah, kalimatnya, man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku melebihi cinta pada dirinya dan keluarganya, fakana ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Maka agar kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dilanjutkan bacaan salawat kita menjadi orang yang merasa betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertambah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mencontoh hidup seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu diantaranya, Rasulullah tidak pernah marah. Betapa indahnya, betapa luar biasanya ketika kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita menginginkan akhlak seperti akhlak Rasulullah, yaitu Rasulullah yang tidak pernah marah, Rasulullah yang memancarkan kebaikan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang menzaliminya. Itu salah satu di antara agenda kita dalam melaksanakan ziarah ke kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini akan konfront dengan pelaksanaan ibadah umrah kita dan juga ibadah haji kita. Artinya dengan ziarah ke kota Madinah bertambah keyakinan kita bahwa Islam betul-betul menjadikan kaum muslimin orang-orang yang super, orang-orang yang betul-betul bisa menguasai peradaban, yaitu dengan kasih sayang, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bisa menguasai tataran dunia yang sangat luar biasa dengan apa? Bi khuluqin azim, dengan akhlak yang agung. Maka ibadah umrah, ibadah haji ternyata menguatkan akhlak agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa tertransfer, bisa terlaksanakan dalam keseharian kehidupan kita. Betapa indahnya, betapa nikmatnya pulang umrah kita menjadi orang-orang seperti Rasulullah. Minimum kita tidak akan pernah marah, tidak akan memiliki seteru ataupun juga musuh satupun, karena kita senantiasa memancarkan kebaikan-kebaikan. Itulah tandanya kita berziarah ke makam Rasulullah dengan satu ruh yang disebut dengan ruh cinta. Kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambah perbanyaknya sholawat, menambah cintanya kita, dan menambah keinginan untuk mencontoh hidup akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merapat dekat dengan makam Rasulullah di Raudhah, dan juga kita merasakan kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum, Rasulullah bahagia ketika kita yang tidak sezaman dengannya berbondong-bondong datang ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah dekat makamnya. Barang siapa yang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan melihat kita, karena Rasulullah masuk di sebuah alam namanya Alamul Anbiya. Alamul Anbiya adalah alam di mana para rasul meninggal. Dia tidak meninggal beristirahat seperti manusia biasa, tapi tengah beribadah, dan Allah menggerakkan hatinya ketika ada orang yang datang dekat menyapa Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bayangkan Rasulullah tersenyum ketika kita datang merapat dan juga menyapanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dan berkah.